Selamat datang di video kami. Perkenalkan, nama saya Isa Immanuel, NIM 67 2020 102 bersama rekan saya Rangsi Rido dengan NIM 67 2020 007. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai TR1 Tekjer. Pertama-tama kita bikin topologinya seperti ini dulu. Kita hubungkan server dengan router menggunakan fast Ethernet. Kemudian router ke router menggunakan serial. Kemudian router ke switch menggunakan fast Ethernet juga. Kemudian switch ke klien menggunakan Ethernet. Kemudian server ke NAT menggunakan NAT. Jika sudah, kita run. Jika indikator sudah berwarna hijau, maka sudah berhasil. Lalu kita suspend dulu kliennya. Lalu langkah pertama kita konfigurasi router 1 dan router 2 dengan cara double klik router 1 dan router 2. Di sini kita tuliskan conft, kemudian int spasi f0/0. Lalu masukkan IP kita, IP address 192.168.7.1. Kemudian subnet masknya 255.255.255.240. Kemudian no sh. Kemudian kita masuk ke int se0/0. Kemudian kita masukkan IP address kita, IP address 192.168.7.33. Kemudian subnet masknya 255.255.255.252. Kemudian no sh. Kemudian kita konfigurasi R2. conft. Kemudian kita masuk ke int f0/0. Kemudian kita masukkan IP kita, IP address 192.168.7.17. Spasi subnet masknya 255.255.255.240. Kemudian no sh. Kemudian kita masuk ke int se0/0. Kemudian masukkan IP kita, IP address 192.168.7.34. Kemudian subnet masknya 255.255.255.252. Kemudian no sh. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP DHCP pool server dengan menuliskan IP DHCP spasi pool server. Kemudian network kita masukkan 192.168.7.0. Kemudian subnet masknya 255.255.240. Kemudian default router, kemudian enter. Kemudian kita default strip router, masukkan IP-nya 192.168.7.1. Kemudian kita klik enter. Kemudian kita pindah ke router 2. Di sini kita juga menuliskan IP DHCP pool server. Kemudian network 192.168.7
Kemudian subnet masknya 255.255.240. Kemudian default strip router. Kemudian default router 192.168.7.17. Kemudian exit. Kemudian kita akan menyambungkan router dengan cara IP root 192.168.7.16. Kemudian subnet masknya 255, 255, 255, 240. Kemudian IP tujuannya 192.168.7.34. Lalu kita enter. Lalu kita ke router 2, juga sama. IP root 192.168.7.0. Kemudian subnet masknya 255, 255, 255.240. Kemudian tujuannya 192.168.53.7.33. Kemudian kita exit. Kemudian kita bisa mengetes dengan cara ke router 1 dulu. Kita coba ping 192.168.7.16. Kemudian kita enter. Oh, sebelum itu kita harus exit dulu. Ya, kemudian kita coba ping 192.168.7.16. Ya, kita lihat sudah berhasil. Lalu kita kemudian pindah ke R2 dengan cara ping 192.168.7.0. Di sini juga sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi server dengan cara double klik server. Kemudian kita login dulu server, kemudian masukkan passwordnya. Kemudian kita isi dengan sudo su. Kemudian kita masuk ke nano spasi /etc/network/interfaces. Di sini kita untuk ENS3-nya, tiga-tiganya kita hapus menjadi ENS3. Lalu di bawahnya kita akan menambahkan auto ENS4, kemudian eface spasi ENS4 inet dhcp. Kemudian kita akan memberikan komen di ENS3-nya dengan cara pagar. Jika sudah, kita akan save dengan cara Ctrl X, kemudian yes. Selanjutnya kita akan merestart dengan cara
/etc /init.d /networking spasi restart. Kemudian kita tunggu hingga ada OK. Kemudian setelah itu kita ketik reboot untuk mereboot. Kemudian kita menunggu prosesnya. Kemudian kita login kembali. Kita masukkan namanya server, kemudian passwordnya. Kemudian kita sudo su. Kemudian kita akan mengecek apakah ENS4-nya sudah ada dengan cara if config. Di sini kita lihat bahwa ENS4-nya sudah ada. Kemudian kita akan install Apache 2 dengan cara apt-get spasi install Apache 2. Kemudian enter. Di sini kita tunggu dulu prosesnya. Kemudian klik Y. Kita tunggu proses downloadnya. Kemudian setelah itu kita akan menginstal Samba dengan cara apt-get spasi install Samba. Kemudian klik enter. Kemudian kita tunggu prosesnya hingga selesai. Kemudian setelah itu kita akan menginstal PHP dengan cara apt-get install spasi PHP spasi lib apache 2 strip mod strip PHP spasi PHP strip mcrypt spasi PHP strip mysql spasi PHP strip cgi spasi PHP strip curl dan spasi PHP strip json. Kemudian kita enter. Kemudian kita tunggu proses penginstalannya.
Lalu setelah itu kita akan menginstal MySQL dengan cara apt strep get strep spasi install spasi MySQL strep server spasi MySQL strep client. Kemudian kita klik enter. Lalu kita tunggu prosesnya. Kemudian kita diminta untuk mengisi passwordnya, kita isi saja. Kemudian kita repeat passwordnya. Kemudian kita tunggu prosesnya kembali hingga selesai. Setelah itu kita akan menginstal PHP MyAdmin dengan cara apt strep get install spasi PHP MyAdmin. Kemudian kita klik enter. Kita tunggu prosesnya. Kemudian di sini kita pilih yang Apache 2 dengan menggunakan spasi. Kemudian kita OK. Kemudian kita tunggu lagi prosesnya. Kemudian kita klik yes. Kemudian kita masukkan passwordnya. Kemudian kita konfirmasi passwordnya. Kemudian kita tunggu prosesnya kembali. Setelah itu kita akan menginstal prof.tpd dengan cara apt strep get strep spasi install spasi pro ftpd.
Kemudian kita tunggu lagi prosesnya. Kemudian kita pilih yang standalone. Kemudian kita tunggu lagi prosesnya. Setelah itu kita akan menginstal bin 9 dengan cara apt -get spasi install spasi bin 9. Kemudian kita tunggu lagi proses penginstalannya. Kemudian kita akan masuk ke nano spasi /etc/network /interfaces. Lalu kita akan hilangkan komen yang di ENS3 dengan cara menghapus tanda pagar. Kemudian kita akan mengkomen ENS4-nya dengan memberikan tanda pagar di ENS4. Kemudian kita save dengan ctrl-x, kemudian save yes. Kemudian kita ke etc init.d/networking restart untuk merestart networkingnya. Kemudian kita restart, kita tunggu sampai ada OK-nya. Jika sudah, kita akan melakukan reboot. Kemudian kita tunggu prosesnya. Setelah reboot, kita login lagi ke Ubuntu dengan masukkan namanya, kemudian passwordnya. Kemudian kita sudo su. Setelah itu kita akan mengecek dulu apakah ENS3-nya sudah ada dengan cara if config. Di sini kita lihat bahwa ENS3-nya sudah ada. Kemudian kita akan masuk ke directory var www.html dengan cara cd spasi /var /www/html. Kemudian kita akan lihat isinya dengan cara ls. Sudah ada isinya index.html. Kita akan menghapus dulu dengan cara remove rm spasi index.html. Kemudian kita masuk ke HTML dengan cara nano spasi index.html. Di sini kita akan mengisi HTML-nya dengan nama dan NIM kita. Pertama kita tuliskan HTML, kemudian body. Di dalam body kita tuliskan nama dan NIM kita. Nama Rangsi Kayana,
NIM 67 2020 007 dan Isa Immanuel NIM 67 2020 102. Kemudian jika sudah, kita akan meng-save dengan cara Ctrl X kemudian Y. Setelah itu kita akan masuk ke Ubuntu Desktop. Pertama kita harus run dulu. Kemudian kita buka Ubuntu Desktop dengan double klik. Kemudian kita masukkan passwordnya. Lalu kita tunggu dulu hingga membuka. Lalu jika sudah, kita langsung masuk saja ke Mozilla. Di sini kita langsung masukkan saja IP kita 192.168. Titik 7.2. Di sini sudah terlihat ada nama dan NIM dari kami. Kemudian kita tambahkan /phpMyAdmin. Jika tampilannya sudah seperti ini, berarti kita berhasil membuka phpMyAdmin-nya. Kemudian setelah itu kita kembali ke servernya. Lalu setelah itu kita akan mengkonfigurasi FTP-nya. Dengan langkah pertama kita restart dulu prof TPD-nya. Sebelum itu kita masuk ke directory home. Dengan cara cd spasi home/server. Kemudian kita restartnya dengan cara service prof tpd restart. Kemudian kita akan mengecek isi dari home ini kita dengan cara ls. Ternyata tidak ada. Lalu kita akan membuat file txt dengan cara nano spasi tr textjarc .txt. Di sini kita langsung isi saja dengan nama dan NIM. Kemudian kita save dulu dengan Ctrl X, kemudian Y. Kemudian kita buka Ubuntu desktop kita.
Kita masukkan passwordnya dulu, karena tadi ke close. Jika sudah, kita langsung ketikkan ftp //, kemudian IP kita 192.168.7.2. Kemudian kita masukkan username kita, server, kemudian isi passwordnya. Di sini konfigurasi FTP sudah berhasil. Kita bisa klik file txt-nya dan kita lihat di sini sudah ada nama dan NIM kita. Setelah ini kita akan mengkonfigurasi Samba dengan cara nano spasi etc /samba /smb.conf. Kemudian kita langsung saja menuju yang bawah. Kita menuju yang paling bawah. Kemudian di atas uncomment kita tambahkan kurung siku, nama, underscore folder, tutup kurung siku. Kemudian kita tambahkan komen sama dengan tag. Kemudian path, _home, _server, sesuai dengan nama username kita. Kemudian browsable sama dengan yes. Kemudian read only sama dengan yes. Kemudian guess spasi OK sama dengan no. Kemudian kita tambahkan lagi create mask sama dengan 0775. Jika sudah, kita akan meng-save dengan cara Ctrl X kemudian Y. Kemudian kita akan merestart Sambanya dengan cara service spasi smdb, kemudian restart. Selanjutnya kita akan membuat username dan password dengan cara smb passwd kemudian main A, kemudian nama username-nya yaitu server. Setelah itu kita enter. Kemudian kita isi passwordnya. Kemudian retype passwordnya. Server sudah berhasil ditambahkan. Kemudian kita menuju ke Ubuntu desktop-nya. Kemudian kita klik file.
Kemudian kita menuju to connect to server. Di sini kita akan masukkan IP kita tadi dengan tambahan SMB titik 2 / IP kita 192.168.7.2. Kemudian kita connect. Di sini kita buka di nama underscore folder, kemudian ke register user, kemudian kita masukkan passwordnya. Kemudian kita klik connect. Tadi terjadi kesalahan dalam connect karena username-nya belum kita ganti. Lalu kita ganti dulu username-nya menjadi username yang tadi, kemudian kita masukkan passwordnya. Kemudian kita klik connect. Setelah itu kita sudah muncul folder txt-nya. Kemudian kita buka. Ya, jika sudah tampil seperti ini, jadi konfigurasi sambal telah berhasil. Kemudian kita akan mengkonfigurasi DNS. Pertama kita masuk dulu ke direktori bin dengan cara cd/etc/bin, kemudian kita enter. Kemudian kita cek dulu isinya dengan ls. Nah, setelah itu kita akan masuk ke nano name.conf .default strip zones. Kemudian di sini kita akan menambahkan IP lokal kita. Kita tambahkan dengan zone. Kemudian titik koma. Titik 2 trtexrc.com. trtexrc.com. Kemudian spasi kurung kurawa. Kemudian kita type spasi master titik koma and kemudian tab file spasi titik 2 /etc/bin/db titik tr texrc. Kemudian titik koma dan kurung kurawa tutup, dan titik koma. Kemudian kita tambahkan lagi zone titik 27.168 titik 192 titik in strip addr strip titik arpa. Kemudian kurung kurawa buka. Kemudian kita type master titik koma, kemudian file
/etc/bin /db titik 192, kemudian titik koma, kemudian ditutup dengan kurung kurawal dan titik koma. Setelah itu kita save dengan cara Ctrl X, kemudian yes. Setelah itu kita coba lihat dulu dengan mengetikkan ls. Di sini sudah tertambah IP lokal kita. Kemudian kita copy dengan tulis cp db titik lokal ke spasi db tr db titik tr texture c. Kemudian enter. Kemudian kita copy juga dengan cp spasi db titik 192 titik 127 spasi db titik 192, kemudian enter. Kemudian kita cek dengan menggunakan ls. Setelah itu kita masuk ke nano spasi db titik texture c titik texture. Mohon maaf terjadi kesalahan. Tadi kita memasukkannya tr texture c, jadi kita juga harus filenya db nano db titik tr texture c. Setelah itu di bagian ini localhost semuanya diganti dengan trtexturec.com. Yang di bagian bawah juga kita ganti menjadi trtexturec.com. Kemudian IP-nya kita ganti dengan IP lokal kita, yaitu 192.168.7.2. Kemudian kita save dengan cara Ctrl X, kemudian Y. Kemudian kita juga akan mengedit di bagian nano spasi db titik 192. Di sini di bagian localhost kita juga ganti dengan trtexturec.com. Yang di bawah localhost juga diganti dengan trtexturec.com. Kemudian di sini kita ganti dengan IP akhir kita, yaitu 2. Setelah itu kita save. Kemudian Ctrl X kemudian Y untuk meng-save. Setelah itu kita restart dulu dengan cara service spasi bin 9 spasi restart. Lalu setelah itu kita akan membuat file. Kita tuliskan saja nano spasi
/etc /resolve v.conf. Kemudian di sini kita akan menambahkan name server. Kita akan menuliskan name server 192.168.7.2. Kemudian selanjutnya name server 10.0.2.2. Kemudian name server 8.8.8.8. Kemudian name server 8.8.4.4. Setelah itu kita akan menge-save-nya dengan cara Ctrl X kemudian Ctrl Y. Kemudian kita akan melihat server dan address-nya dengan cara ns lookup trtechjarce.com. Di sini sudah terlihat nama dan address-nya. Kemudian kita ns lookup 192.168.7.2. Jika sudah, kita akan masuk ke Ubuntu desktop-nya. Kita masuk ke bagian setting, kemudian ke network, kemudian kita masuk ke bagian option, lalu kita masuk ke IPv4 setting, kemudian kita masukkan IP kita 192.168.7.2. Kemudian domainnya yang sudah kita buat tadi yaitu trtechjarce.com. Setelah itu kita centang require, kemudian save. Kemudian kita close. Kemudian kita buka Mozilla. Kemudian kita langsung tuliskan trtechjarce.com. Jangan lupa untuk sebelumnya kita harus mengganti koneksinya dulu. Sebelumnya kita ganti dulu menjadi wired connection. Kemudian kita coba masukkan IP kita. Lalu kita masukkan domain kita. Ternyata sudah berhasil. Di sini kita bisa asumsikan bahwa layanan DNS sudah berhasil. Dan selanjutnya kita langsung saja untuk menuju ke SSL. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi SSL-nya. Pertama kita masuk ke home dulu yaitu dengan cara cd spasi /home/server. Kemudian kita tuliskan a2enmod
spasi SSL. Lalu langkah selanjutnya kita akan mengkonfigurasi SSL. Yaitu pertama kita harus kembali ke directory home terlebih dahulu. Jika sudah, kita langsung tuliskan a2 enmod spasi SSL. Kemudian kita restart dulu Apache-nya, yaitu dengan cara service spasi Apache 2, kemudian restart. Kemudian kita tuliskan mkdir spasi /etc /apache 2 /ssl. Jika sudah, kita akan open SSL dengan cara open SSL spasi rec spasi strip x 509 spasi strip nodes spasi strip dis spasi 365 dis spasi 365 strip new key spasi RSA (2048) spasi strip keyout spasi /etc /apache 2, kemudian /ssl /apache.key spasi strip out spasi /etc /apache 2 /ssl /apache .crt.key. Kemudian kita isi saja. Di sini diminta untuk 2 letter, jadi kita isi saja ID, kemudian enter, kemudian kita langsung isi saja Jateng, enter, kemudian kita isi kota kita saja Salatiga, kemudian enter, kemudian organization name-nya OKSW, enter, kemudian organization unit-nya FTI, kemudian enter, kemudian kita isi command name-nya ISA, kemudian enter. Kemudian kita isi email address-nya saja isa@gmail.com. Kemudian enter. Jika sudah, kita masuk ke nano spasi /etc /apache 2 /sites strip available /default strip SSL. Kemudian kita enter. Terjadi kesalahan penulisan, jadi kita harus ketikkan lagi nano spasi /etc
/apache2 /site strip available /default strip ssl.conf. Setelah itu kita akan menambahkan server name-nya. Kita tuliskan server name-nya di bawah server admin. Kita tuliskan server name tr tagjarc. Kemudian kita akan tagjarc.com .2.443. Setelah itu kita akan menuliskan SSL sertifikat di bawah SSL engine. Kita tuliskan SSL certificate get file spasi /etc /apache2 /ssl /apache.crt. Kemudian di bawahnya kita tuliskan SSL sertifikat key file spasi /etc /apache2 /ssl /apache.key. Jika sudah, pastikan kita menulisnya dengan benar. Jika sudah, kita save dengan Ctrl X. Setelah itu kita akan menuliskan A2 site site spasi default strip ssl.conf. Jika sudah, kita akan mereload Apache 2-nya dengan cara service spasi Apache 2 spasi reload. Setelah itu kita langsung buka Ubuntu desktop kita. Lalu kita masukkan https://tagjarc.com. Di sini kita langsung saja advance. Kemudian kita scroll ke bawah, add exception, kemudian kita get certificate. Kemudian kita confirm security exception-nya. Di sini sudah terlihat nama dan NIM. Berarti di Ubuntu desktop-nya sudah berhasil. Sekarang kita tinggal menuju ke Windows 7-nya. Kita tutup saja Ubuntu desktop kita. Lalu kita akan nyalakan Windows kita.
Windows-nya sudah terbuka. Setelah itu kita masuk ke control panel, ke network and internet. Kita cari yang network connection. Kemudian di sini kita klik, kita properties. Kemudian kita pilih IPv4. Kemudian kita pilih use the following DNS server address. Kemudian kita masukkan IP kita 192.168.7.2. Kemudian jika sudah kita OK. OK lagi. Kemudian kita close. Kemudian selanjutnya kita buka Internet Explorer. Lalu kita langsung masukkan saja https trtekjarc.com. Kita coba sekali lagi. Kita tuliskan https tekjarc.com. Ya, ternyata sudah bisa. Sekian penjelasan video dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton.